Dalil tentang nama dan sifat Allah, kalau Allah memiliki nama, yang pertama surat Al-A'raf ayat 180. Ya, surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Kemudian surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan Allah memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik. Kemudian poin selanjutnya, faedah dari mempelajari asma was sifat. Faedah dari mempelajari asma was sifat. Yang pertama, merupakan ilmu yang paling agung. Yang merupakan ilmu yang paling agung. Kenapa ilmu yang paling agung? Karena dia berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia berkaitan dengan Allah, membicarakan tentang zat Allah, membicarakan tentang sifat-sifat Allah, dan membicarakan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu sesuai keutamaan yang dipelajarinya. Kalau yang dipelajarinya ibadah, menjadi utama karena dia diantara kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau yang dipelajarinya tentang Allah, jauh lebih utama karena dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang hamba mempelajari Asmaul Husna, dia pelajari nama-nama Allah, makna-makna yang terkandungnya, kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan nama tersebut, konsekuensi dari nama-nama tadi, itu yang bisa menambah keimanan. Ya, bisa menambah keimanan. Ya. Dan juga bisa membuat keyakinannya kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dia merupakan ilmu yang paling agung. Kemudian di antara faedah mempelajari Asmaul Husna, al-asma wa sifat, mempelajarinya merupakan sarana mengagungkan dan mencintai Allah Ta'ala. Mempelajarinya merupakan sarana mengagungkan dan mencintai Allah Ta'ala. Ya, mempelajarinya merupakan sarana mengagungkan dan mencintai Allah Ta'ala. Ya. Yang maka ta'zim, mengagungkan Allah di atas ilmu. Ketika seseorang belajar tentang Allah Azza wa Jal, akan tumbuh di dalam hatinya ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, inti dari penciptaan langit bumi beserta isinya adalah agar Allah Ta'ala diagungkan dan diibadahi. Inti dari penciptaan langit bumi beserta isinya adalah agar Allah Ta'ala diagungkan dan diibadahi. Ya, inti dari penciptaan langit bumi beserta isinya adalah agar Allah Ta'ala diagungkan dan diibadahi. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, dari Allah menciptakan langit dan bumi, lita'alamu, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi inti adanya langit, adanya bumi beserta isinya, yang paling utama di Allah diagungkan dan diibadahi. Maka dari sini kita tahu besarnya dosa syirik. Ya, ketika dia menjadikan selain Allah memiliki hak Allah Azza wa Jalla di dalam pengagungan dan peribadatan. Kemudian yang keempat, merupakan salah satu dari rukun iman. Bahkan ia merupakan yang paling agung dan utama. Ya, merupakan salah satu dari rukun iman. Karena di antara rukun iman, al-iman billah. Iman kepada Allah. Dan kita telah menjelaskan kalau iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah,
iman kepada uluhiyah Allah, dan yang terakhir iman kepada nama-nama dan sifat-sifat. Bahkan ia merupakan yang paling agung dan utama karena berkaitan dengan Allah, zatullah, zat Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, bal haqiqatul iman an ya'rifa rabbah alladhi yu'min bihi wa yabdhul juhdahu fi ma'rifatihi wa asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin. Kata beliau, hakikat keimanan seorang hamba mengetahui Rabbnya, alladhi yu'min bih, yang dia beriman kepada Allah. Mengetahui Rabbnya yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yabdhul juhdahu fi ma'rifatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan dia meluangkan waktunya, tenaganya untuk mengenal Allah lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya sampai kepada derajat yakin.